Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini, yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya sebagai rumahnya. Setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, dan sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk kembali melanjutkan talabul ilm dan atafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua yang berkumpul di majelis ilmu agama yang mulia ini dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sama. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca Sahihul Bukhari, bab Kitabul Fitan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dan solusinya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah bab yang ke-11. Bab di mana Imam Al-Bukhari mengatakan babun kaifal amru idza lam takun jamaah. Bab bagaimana seandainya tidak ada pemerintahan yang dapat mempersatukan kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kemudian membawakan hadis. Qala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddathana al-Walid ibn Muslim. Qala haddathana ibn Jabir. Qala haddathani Busa bin Ubaidillah al-Hadrami. Annahu sami'a Aba Idris al-Khawlani. Qala annahu sami'a Hudzaifah al-Yaman. Setelah beliau membawa sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Yang punya Sahih Bukhari PDF bisa dibuka bab ke-11 dari Kitabul Fitan, hadis 7084. Nomor hadis 7084. Dahulu manusia, kaum muslimin bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Yang ini bertanya tentang salat, tentang puasa, tentang haji, tentang umrah, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan kebaikan-kebaikan lainnya. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr. Sementara aku justru fokus bertanya kepada beliau tentang kejelekan yang akan menimpa umat ini dan yang akan terjadi setelah beliau nanti wafat. Makhafata an yudrikani. Aku banyak bertanya tentang kejelekan kepada beliau, sementara mayoritas manusia bertanya tentang kebaikan, karena aku khawatir akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Karena ada pepatah dari penyair Arab yang mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqih. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'fi." Aku mempelajari, mengetahui tentang kejelekan bukan untuk melakukannya, melainkan agar aku terhindar darinya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan
antara kebaikan dan kejelekan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Mempelajari kejelekan bukan berarti ya melakukannya dulu ya. Saya ingin tahu bahaya tidaknya diskotik, masuk dulu ke diskotik selama seminggu tiap malam, bukan itu maksudnya. Boleh mempelajari tentang kejelekan dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ngetes dulu. Tes dulu bahaya nggak, benar nggak sih bisa sakau. Ini udah bermaksiat namanya, bukan mempelajari tentang kejelekan. Itu namanya melakukan kejelekan. Kemudian aku berkata kepada beliau, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan berada di dalam kejelekan, keburukan yang sangat meluas. Karena sebelum datangnya Islam, mereka menyembah patung, menyembelih untuk selain Allah, bernadar kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah hal-hal yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu. Ini dalam bab ya tauhid. Dalam bab muamalah, mereka main judi, mereka minum khamar. Minuman khamar di Mekah saat itu seperti minuman biasa. Akan tetapi Allah telah menjaga Nabi kita dari khamar dari semenjak beliau dilahirkan. Demikian juga Abu Bakar. Nah, khamar, judi, ya. Belum lagi sebagian manusia menjadikan prostitusi sebagai mahrul baghi, sumber pendapatan. Riba yang merajalela. Bunuh-bunuhan antara kabilah. Yang tak kalah dahsyatnya adalah mereka rela menanam, mengkubur anak perempuannya hidup-hidup. Karena tidak terima bahwasanya anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah perempuan. Ini kondisi jahiliyah di masa itu. Seandainya mereka biarkan hidup, maka anak perempuan tersebut menjadi bahan buli, bahan penindasan oleh keluarga besarnya, oleh kabilahnya, sukunya, bahkan oleh negaranya. Maka di dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila salah satu di antara mereka diberitahukan bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan, maka memerah atau menghitam langsung wajahnya. Dia marah murka, tidak terima bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan. Nah, kita jangan begitu jemaah. Jangan ketika Bu Bidan menyampaikan ini perempuan Pak. Waduh kok perempuan maneng ini. Kok perempuan lagi. Atau sebaliknya, ya anak laki udah banyak. Waduh kok laki lagi. Wah, habis hartaku nih untuk mahar mereka nikah. Ya, Allahul musta'an. Itu sifatnya orang jahiliyah. Ingat, wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Rabbmu tidak akan pernah merugikanmu. Maka mereka akan membunuhnya atau membiarkannya hidup, tetapi dengan penghinaan dan penindasan. Demikian juga sebagian kabilah Arab saat itu ada yang punya tarikat, pemahaman ideologi, kalau dia berangkat haji atau umrah, kemudian ingin melewati miqat untuk ihram, dan dia tidak memiliki pakaian ihram kecuali apa yang di tubuhnya, maka dia lebih memilih masuk ihram dalam keadaan telanjang bulat. Tawaf dan sa'i hingga tahallul dalam keadaan telanjang bulat. Dengan anggapan daripada membawa baju yang sudah dipakai untuk berdosa ke dalam tanah suci. Mereka telanjang nggak dianggap dosa. Itulah orang kalau nggak punya akidah sering ya kontroversial, ya sering kontradiksi pada dirinya dan sering hal-hal yang tidak masuk akal muncul darinya. Dan berbagai kejelekan lainnya. Penindasan, kezaliman, pembunuhan dan sebagainya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejelekan yang luar biasa. Sehingga Allah datang membawa kebaikan ini. Yaitu Islam dan sunnah Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh Allah telah mengutus di tengah-tengah bangsa ummiyin yang mayoritas mereka buta huruf. Tidak bisa membaca yang tertulis dan tidak bisa menulis apa yang dibacakan kepada mereka. Seorang Rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mensucikan mereka yang tadinya berada di atas syirik, berbagai khurafat, suka beranggapan sial.
Nabi bersihkan ya kotoran-kotoran syirik dari hati mereka dengan tauhid. Bayangkan jamaah, orang dahulu di masa jahiliyah hanya gara-gara seekor burung yang dia lepaskan dan terbang ke arah kiri, maka rencana safar yang telah dia persiapkan itu bisa batal seketika. Kenapa? Karena dia beranggapan ya. Demikian juga apabila pernikahan yang telah mereka rencanakan jatuh di bulan Syawal, otomatis dibatalkan. Karena anggapan mereka Syawal bulan sial untuk menikah. Demikian juga mereka tidak mau safar jauh, ya, buka usaha dan pernikahan di bulan Safar. Karena mereka beranggapan bulan Safar adalah bulan sial. Sebagian mereka mengadu nasib dengan bintang. Barang siapa yang lahir di saat bintang ini berada di posisi ini, maka menandakan demikian dan demikian. Seperti di zaman modern ini, ya, yang zodiak yang menganggap bahwa Aries menunjukkan demikian. Kalau Aries nggak boleh nikah sama Scorpio cocoknya sama Mari dan sebagainya. Ya. Ini semuanya yang dibersihkan dari mereka. Demikian juga terkadang mereka mengadu nasib dengan misalkan dia bingung untuk memilih antara dua wanita. Maka nama wanita tersebut, dua wanita tersebut ditulis setiap nama tersebut di setiap satu anak panah. Dengan jumlah anak panah yang ada kemudian dimasukkan ke dalam tempat bejana yang ada di depan patung yang paling agung di Ka'bah saat itu. Kemudian mereka mengocoknya. Kemudian ditarik oleh juru kuncinya. Maka anak panah yang mengeluarkan nama salah satu dari wanita tersebut itulah yang akan dia nikahi. Bahkan juga di antara kebiasaan buruk di masa jahiliyah adalah seorang wanita terkadang disutubuhi oleh banyak lelaki. Kemudian mereka membiarkannya hamil. Setelah wanita ini hamil dan melahirkan bayinya, maka ahli pembaca telapak kaki akan membaca telapak kakinya dan akan melihat dia lebih mirip kepada siapa dari sekian laki-laki yang telah berzina dengannya tadi. Apabila anak ini mirip dengan salah satu dari mereka, maka dia dinikahkan dengan lelaki tersebut. Kebiasaan jahiliyah dahulu. Demikian juga mereka suka menyanyi, suka bermusik dan bersuil ketika tawaf dan di Ka'bah. Dan juga sa'i. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana salatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Tidaklah salat mereka, ibadah mereka di dalam Masjidil Haram kecuali terteriakan, suil-suilan, menyanyi, ya. Maka rasakanlah azab atas kekufuran mereka. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu, bersuil, menyanyi ketika beribadah bahkan di dalam Masjidil Haram sekalipun mereka melakukannya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejelekan yang luar biasa. Kemudian Allah membawakan kebaikan ini kepada kami. Kebaikan Islam. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang buta huruf seorang rasul yang berasal dari mereka yang mereka kenal kejujuran, yang keluhuran akhlaknya. Kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dari berbagai kotoran syirik dan khurafat. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita selain daripada Al-Quran yang disebut dengan hadis atau sunnah. Wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Karena sungguh mereka sebelum datangnya Muhammad berada di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam kesesatan yang nyata. Maka Hudzaifah bertanya, "Fahal ba'da hadzal khair min syarr?" Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini datang, setelah engkau datang membawa tauhid, membawa sunnah, setelah sebelumnya kami tidak mengenal apa itu tauhid, ya, penuh dengan syirik, kemudian bertauhid yang tadinya beribadah sesuai dengan hawa nafsu, adat istiadat, dan setelahnya rupanya setelah engkau datang, salat itu ada panduannya, puasa ada panduannya, ya, haji ada panduannya, umrah ada panduannya, zakat ada panduannya, semua ada panduannya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Demikian juga akhlak yang tadinya tidak berakhlak, kemudian anjurkan untuk berakhlak. Yang tadinya menghinakan wanita, datang Islam memerintahkan untuk memuliakan wanita, bahwa akan diberikan keistimewaan bagi kedua orang tua yang memiliki anak perempuan. Yang anaknya cuma anak perempuan dan bukan anak laki-laki dan sebagainya. Apakah setelah kebaikan ini semua datang, akan ada kejelekan lagi, wahai Rasulullah? Akan ada kejelekan lagi, wahai Rasulullah? Tanya beliau kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya, akan ada."
Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu kembali melanjutkan, wa hal ba'da dzalika syarr minal khair. Seandainya akan ada kejelekan lagi setelah ini, apakah setelah kejelekan tersebut akan ada kebaikan lagi? Maka Nabi SAW menjawab, na'am wa fihi dakhan. Iya, akan ada kebaikan lagi tetapi sudah bercampur kotoran kejelekan. Tidak murni lagi. Sebagaimana pada generasi awalnya. Dan sabda beliau ini semakna dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ya'lamuhu lahum wa yunzirhum min syarri ya'lamuhu lahum wa innama ju'ilat hadhihi al-umma 'afiyatan fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitan." فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وليأتي إلى الناس ما أحب أن يؤتى إليه. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang nabi diutus sebelumku kecuali dia berkewajiban menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang telah ia ketahui, memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang telah ia ketahui, dan tiada kebaikan yang lebih besar dari tauhid. Sebagaimana tidak ada kejelekan yang lebih mungkar daripada syirik. Maka para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan mereka yang tidak mengajak kepada tauhid dan tidak memperingatkan umatnya dari bahayanya syirik adalah dai-dai yang telah berkhianat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kemurnian umat ini ada pada generasi awalnya. Adapun yang datang belakangan yusibuha bala'un wa fitan, akan tertimpa berbagai fitnah, berbagai musibah. Kemudian Nabi berpesan barang siapa yang ingin ketika kematian datang menjemputnya, yang ingin dijauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam syurga, hendaknya ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, dia dalam keadaan selamat akidahnya, dengan imannya yang benar kepada Allah, dan hendaknya dia dalam keadaan memperlakukan manusia dengan cara yang dia ingin mau senang diperlakukan demikian. Syahidnya adalah Nabi mengatakan di situ kemurnian umat ini ada pada generasi awalnya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Ma la yuslihu akhir hadhil umma illa ma aslah awalaha." Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki umat Islam yang datang di akhir zaman kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Mereka terperbaiki dari tauhid, dari syirik dengan tauhid. Mereka terperbaiki dari bid'ah dengan sunnah, dan mereka terperbaiki dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala setelah sebelumnya mereka melakukan berbagai maksiat. Kemudian Hudzaifah kembali bertanya, "Wa ma dakhanu?" Apa dakhan, wahai Rasulullah, yang mencampuri kebaikan yang ada di masa itu. Yang ada di masa itu. Kekeruhan apa yang mengeruhkan kebaikan yang ada di masa itu? Tanya Hudzaifah kepada Nabi SAW. Dan ini hadis cukup penting jemaah. Terkhusus buat kita yang sudah berada di akhir zaman yang seperti ini. Maka Nabi menjawab, dakhannya, kekeruhannya adalah qaumun yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada kaum yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. Baik di dalam hal akidah, dalam hal ibadah, salat, puasa, haji, umrah, zakat, dan yang lainnya. Maupun di dalam al-muamalah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Meskipun engkau melihat pada diri mereka banyak hal yang ma'ruf dan juga banyak hal yang mungkar. Nah, di sebagian sisi dia melakukan syirik, di sebagian sisi lain dia memiliki tauhid. Ya, terkadang dia memiliki tauhid rububiyah tetapi bermasalah uluhiyahnya, ya. Atau dia selamat dari syirik besar tetapi tidak selamat dari syirik kecil. Dia melaksanakan perintah tetapi di waktu yang sama juga bermaksiat seperti sebagian orang yang penting salat, ya. Ya, kita walaupun kita masih zina, ya enggak apa-apa, yang penting salat, ya. Bahkan sebagian orang sambil main judi, begitu adzan dikumandangkan langsung pergi salat. Bahkan di dalam sujud bertanya lagi, mudah-mudahan dapat petunjuk nomor berapa ini. Allah musta'an, ya. Qaumun yahduna bi ghairi hadi. Demikian juga dalam ibadah. Di sebagian ibadah dia melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Di sebagian ibadah yang lainnya dia melakukannya dengan cara yang bid'ah. Al-muhim terjadi kekeruhan pada diri mereka. Mereka memiliki kemungkaran dan mereka juga memiliki kema'rufan. Qult, aku pun kembali berkata, kata Hudzaifah radhiyallahu an, "Fahal ba'da dzalikal khairi min syarr?"
Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan tersebut, kebaikan yang mana? Yang terakhir tadi, yang terkeruhkan dengan kotoran. Ya. Masih ada kejelekan? Lagi, Nabi menjawab, na'am, iya. Kalau tadi kebaikan, kejelekan, namun juga masih ada kebaikan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, apakah setelah kebaikan yang mencampurkan kejelekan tadi, masih ada lagi kejelekan setelah itu? Maka Nabi menjawab, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Iya, du'atun, da'i yang menyuruh ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Akan membuatnya berbuat syirik, akan menjerumusnya ke dalam neraka, akan menuntunnya untuk berbuat bid'ah di dalam ibadah bukan dengan sunnah sehingga terjerumus, akan mengajaknya untuk melakukan zina, menghalalkan LGBT, riba dan sebagainya. Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Ini adalah kejelekan yang murni, kata para ulama yang mensyarah hadis ini. Setelah sebelumnya Nabi menyebutkan tentang kebaikan yang bercampurkan kejelekan. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu yang punya prinsip ingin selamat dari kejelekan yang akan terjadi setelah Nabi wafat SAW, beliau berkata, Ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, tolong sebutkan sifat, ciri-ciri, kriteria dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahanam itu, wahai Rasulullah, tanya Hudzaifah. Maka Nabi menjawab, hum min jildatina. Mereka sama kulitnya dengan kulit kita. Ini bangsa Arab. Mereka orang Arab, bukan ya Yahudi, bukan Nasara, bukan dari Persia, ya. Mereka min jildatina, dari kulit kita. Ucap Nabi SAW. Maka Syekh Utsaimin sini mengatakan, ai min qaumina minal Arab, yaitu dari kaum kami, dari Arab. Nah, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita yang sama ini. Ai bilisanil arabi, ai dengan bahasa Arab. Dan memang iya, kalau kita lihat semua syubhat yang berada, ujungnya adalah Arab yang sudah menyimpang tentunya. Nah, dari Arab. Ya, dari mulai setelah Nabi wafat, Umar wafat, ya, datang Khawarij, membawa Al-Quran, membawa hadis, kemudian memberontak kepada Uthman, membunuh Ali bin Abi Thalib, membawa ayat-ayat Al-Quran. Ya. Demikian juga mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, menyuruh manusia untuk beribadah dengan hal-hal yang jelas-jelas tidak ada petunjuknya, dan demi hal itu mereka tinggalkan sunnah Nabi yang sudah jelas-jelas ada riwayatnya, juga bawa ayat, bawa hadis berbahasa Arab. Nah, Nabi mengatakan, wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan bahasa kita ini, ay bilisanil arabi, dengan bahasa Arab. Wa qad ijara dzalik, dan itu telah terjadi. Saya bacakan ucapan Syekh Utsaimin terhadap sabda Nabi kita yang mulia ini. Beliau mengatakan, wajaratil fitanul azimatu wal mihanu ala aidi unasin minal Arab sabiqan wa lahiqan wa ila yaumina hadha. Nah, sungguh telah terjadi fitnah-fitnah yang sangat besar. Dan tokohnya ada dari bangsa Arab. Sabiqan wa lahiqan. Ya, ini untuk umat Nabi akhir zaman. Dari bangsa Arab, sabiqan wa lahiqan. Baik yang dulu maupun yang belakangan ini, kata Syekh. Wa ila yaumina hada, sampai hari kita ini. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan terhadap agama kita. Karena yang memberontak kepada Ali bin Utsman bin Affan, mereka bawa ayat Al-Quran. Ya. Rata-rata mereka orang Arab. Kemudian yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib sekian tahun dan membunuh beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di bulan Ramadan. Bukan orang non-Arab, tetapi orang Arab. Salat 5 waktu, salat tahajud. Bahkan suka puasa sunnah, bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, hafal Al-Quran. Dan terkhusus lagi tatkala di masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Di saat sang khalifah saat itu terkontaminasi dengan paham Jahmiyah. Ya, di mana beberapa tokoh Jahmiyah berhasil memasukkan filsafat Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Nah, dari semenjak itu dikenal adanya filsafat. Ketika filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena mereka tahu kalau menyesatkan kaum muslimin menggunakan bahasa Inggris, bahasa luar agak sedikit sulit. Tetapi tatkala bahasa Arab ya lebih mudah. Lihat hari ini lagu pop Arab datang ke Konoha jadi sholawat, Pak. Pak ya? Di Arab itu lagu pop. Begitu sampai ke Wakanda, orang menganggap itu sholawat. Sehingga mereka menyanyikannya dan mereka di dalam masjid. Padahal itu lagu pop di Arab. Karena nggak paham bahasa Arab. Ya. Karena nggak paham bahasa Arab. Di Arab itu lagu pop. Nggak perlu Anda sebutkan lah ya. Satu persatu. Lagu pop. Lagu pop, lagu cinta, lagu syahwat yang haram. Kandungannya adalah tentang cinta yang tidak halal. Tetapi tiba begitu sampai di negeri-negeri kaum muslimin, ya, di berbagai penjuru dunia, khususnya di Konoha dan Wakanda, itu justru dianggap salawatan. Ya, salawat, kasidah. Padahal itu lagu pop. Di Arab aja yang menyanyikannya orang-orang yang tidak salat. Sampai ke Wakanda dan Konoha, yang menyanyikannya Habib, Pak Kiai, Gus, ya, dengan sorban di atas kepalanya, ya, dengan jubah, ya, di dalam masjid, dan mereka menganggap dengan itu telah membuktikan cinta mereka kepada Allah. Karena sebagian orang kaedahnya yang penting ngarap, Pak, walau kana ngawuran. Walau kana ngawuran, khabar kana mansub, walaupun ngawur. Ya. Nabi mengatakan bahasa mereka, bahasa Arab. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Wahai Rasulullah, apa perintah engkau apabila aku mendapati masa di mana keadaan kaum muslimin sudah seperti itu? Nah, maka Nabi bersabda, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaknya engkau bersama persatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka yang sah. Bukan ikut ormas, bukan ikut partai, ikut pemimpin yang sah. Presiden yang sah yang kaum muslimin, yang di bawahnya terciptakan persatuan kaum muslimin. Ya, kalau kita di Indonesia pemimpin kita siapa? Jangan ragu, Pak Prabowo dan jajarannya. Ya, sebelumnya Bapak Jokowi, sebelumnya Bapak SBY, sebelumnya tidak seterusnya. Inilah pemimpinnya kaum muslimin. Pemimpin kita di Indonesia bukan ketua ormas, bukan ketua partai, bukan ketua DKM, bukan ketua yayasan, bukan ustadz yang paling senior. Ya, pemimpin kita adalah pemimpin yang sah, yang di bawahnya terjadi persatuan keumuman kaum muslimin. Nah, sabda Nabi SAW yang mulia ini, para ulama mengatakan ini isyarat bahwa yang Nabi maksud dengan fitnah di dalam hadis ini adalah fitnah khawarij, yang suka memecah belahkan persatuan kaum muslimin dan mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpin mereka dengan berbagai alasan. Dengan alasan menegakkan keadilan lah, memerangi kezaliman lah, dan sebagainya. Dan itu bukan lagu baru. Karena mereka juga menggunakan alasan menegakkan keadilan dan memerangi nepotisme, sehingga mereka menurunkan paksa Utsman dari mimbar dan mentusuk paha beliau. Ya, memblokade rumah beliau, melarang beliau mengambil air dari sumur yang telah beliau wakafkan di masa Nabi. Ya. Dan beliau dikepung rumahnya oleh mereka. Dan sebelumnya mereka baru haji. Sedang haji. Dan membunuh beliau. Dan beliau sedang membaca Al-Quran. Alasannya sama. Menegakkan keadilan, memerangi nepotisme. Karena mereka memfitnah Utsman. Di mana mayoritas gubernur di masa khilafah Utsman adalah saudara karib kerabatnya Utsman bin Affan. Di masa Ali juga demikian. Mereka menuduh Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, dan tidak adil, nepotisme juga, sehingga mereka memberontak kepada Ali beberapa tahun lamanya. Bahkan setiap orang yang memuji Ali di depan mereka, mereka libas dan mereka bunuh. Sehingga ada seorang wanita tabi'iyah yang sedang hamil, lewat di markasnya Khawarij. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya dan bertanya tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau sebagai seorang wanita muslimah yang masih di atas fitrah Islam, Ali adalah presiden kita, pemimpin kita. Yang namanya pemimpin harus ditaati, harus dipatuhi, nggak boleh dicela, nggak boleh memerontak. Ya, selama perintahnya bukan dalam hal yang maksiat. Kemudian mereka marah dan membunuhnya dengan mengorek perutnya. Bayi-bayi yang mereka bunuh. Dan itu bisa dilihat dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abil Asim. Dan kitab yang paling lengkap membahas tentang Khawarij adalah Sunan Abu Dawud.
murid seniornya Imam Ahmad. Ya. Semasa dengan Imam Al-Bukhari, Sunan Abu Daud. Di sana ada bab khusus tentang Khawarij. Ini kitab yang paling lengkap. Nah, memang benar. Ya, di masa sekarang tidak lepas dari konspirasi, PBB dan sebagainya. Namun ketahui Khawarij itu ada di dalam Islam. Di tubuh kaum muslimin. Ya, mereka masuk dalam kemuan 72 kelompok yang Nabi sebutkan. Walaupun terkadang memang asalnya konspirasi. Tetapi di dalamnya terkadang ada orang-orang yang ikut melakukannya karena semangat jihad. Semangat beragama. Walaupun mungkin tokoh utamanya hasil konspirasi. Seperti di masa Utsman. Ya, itu karena mereka ya, semangat beragama. Saking luar biasa. Salat mereka mengalahkan salatnya para sahabat. Al-Quran mereka luar biasa. Sampai-sampai Nabi sebelum wafat sempat bersabda, tahqiruna salatakum wa asalatihim wa siyamakum wa asiyamihim wa yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim wa yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Wahai para sahabatku, kalau kalian bertemu dengan kaum Khawarij, kalian akan meremehkan salat kalian kalau melihat salat mereka. Akan meremehkan puasa kalian kalau melihat puasa mereka. Dan mereka ahli membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Bukan berarti untuk menjadi Khawarij karena banyak puasa, banyak baca Al-Quran. Bukan ini maksudnya. Arti pada mereka ada kebaikan yang luar biasa dari agama. Tetapi Nabi mengatakan Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Karena seandainya mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, tidak akan sampai mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh kedua menantu Nabi SAW. Uthman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhuma sebagai khalifah kaum muslimin. Amirul Mukminin saat itu. Maka Nabi perintahkan Hudzaifah, kamu bersama pemimpin kaum muslimin. Ya. Persatuan kaum muslimin wa imamahum, ya, bagaimanapun besarnya oposisi tidak boleh, ya, bagaimanapun kuatnya oposisi, ya, hati-hati nih fitnah Khawarij, ya. Yang paling banyak termakan dengan syubhat Khawarij adalah anak-anak muda yang semangat melakukan perjuangan, ya, harokin, ya, harokin, apa bahasa Indonesia harokin, harokin, ya, pergerakan, ya, yang mengataskan nama Islam terhadap seringkali anak muda yang termakan. Kadang anak muda baru hijrah mestinya dibetulkan dulu rukun-rukun Islamnya. Mana la ilaha illallah, dibetulkan dulu rukun-rukun imannya. Ini orang baru hijrah sudah diajarkan bagaimana membebaskan Palestina dan Suriah. Benar, bagus. Tapi itu belum level dia. Ya kan? Level presiden saja butuh kekuatan cukup besar dan seterusnya. Ini orang baru hijrah sudah dibahas tentang ya bagaimana jalan masuk pintas dengan bunuh diri. Ya, orang baru hijrah sudah ditanamkan bagaimana meluruskan pemerintah yang selama ini nepotisme dan sebagainya. Pada orang sholat aja belum. Sholatnya aja belum benar. Tauhidnya aja belum benar. Tapi pembahasannya sudah di luar kapasitasnya. Di luar kemampuan orang yang baru hijrah tersebut. Dan ini bukan kebiasaan baru Khawarij. Ini kebiasaan mereka dari semenjak Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan sampai hari ini. Dan Khawarij tidak akan pernah habis sekuat apapun militer di dunia ini sampai keluarnya Dajjal. Itu berita dari Nabi SAW. Ya, Dajjal keluar barulah Khawarij habis di dunia ini. Dan tidak ada senjata yang lebih kuat untuk memerangi Khawarij dan membuat mereka taubat selain daripada senjata ilmu. Setelah senjatanya para penguasa. Karena Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib bertahun-tahun ya memerangi kaum Khawarij yang memberontak kepada beliau. Tidak berhasil membuat mereka bertaubat kecuali hanya segelintir orang. Tetapi begitu Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib mendatangi markas mereka untuk mendebat mereka. Ingin membuka wawasan mereka dan ingin menjawab syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Awalnya Ali bin Abi Thalib melarang, jangan. Aku takut kamu akan dibunuh. Tapi Abdullah bin Abbas menjamin untuk dirinya. Ya. Beliau pun memakai pakaian yang mulia, yang bersih dan rapi. Sehingga begitu beliau tiba di markas mereka, mereka berteriak mengatakan, Masya Allah, sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi telah datang kepada kita. Lihat, sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf. Man khalafas sunnah tanaqab. Barang siapa yang keluar dari jalur sunnah, dia pasti kontradiktif pada dirinya, pada ucapan dan perbuatannya. Mereka heboh karena yang datang siapa? Anak pamannya Nabi. Memuliakan Abdullah bin Abbas karena beliau anak pamannya
Nabi. Sehingga mereka berteriak, datang anak pamannya nih. Padahal Ali bin Abi Thalib juga anak pamannya Nabi. Betul nggak? Abu Thalib, ya kan? Anak pamannya Nabi sama. Bahkan Abu Thalib itu lebih berjasa kepada Nabi kita daripada Abdullah bin Abbas sebelum masuk Islam. Dan setelah Nabi menjadi Nabi sampai dia meninggal dunia, dia lebih nggak ada paman Nabi yang berjasa untuk Nabi selain Abu Thalib dalam hal dunia, ya, dalam hal dunia. Ali bin Abi Thalib setelah dia ponakannya Nabi juga menantunya Nabi. Tambah lagi dari semenjak kecil tinggalnya sama Nabi. Ketika Mekah saat itu mengalami paceklik atau krisis moneter, maka Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi dan Ja'far diambil oleh ayahnya Abdullah yang bernama Abbas. Lebih dari itu semuanya, Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin saat itu, presidennya mereka sendiri, pemimpin mereka sendiri. Dan semua ulama Islam sepakat Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia di dalam Islam ketimbang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kedua-duanya sahabat. Mereka mengatakan datang putranya paman Nabi kita. Maka Abdullah bin Abbas singkat ceritanya mendebati mereka, kemudian bertaubatlah mereka. Dalam sebagian riwayat disebutkan dalam kesempatan itu 3.000 ya kaum Khawarij eksekutor bertaubat yang telah membantu ribuan kaum muslimin. Ya, yang telah membunuh Utsman sebagian mereka. 3.000 orang bertobat di hari itu. Ada yang mengatakan 5.000 orang tobatnya. Ini menunjukkan kekuatan ilmu lebih kuat. Betapa banyak orang tidak bertobat dari paham Khawarij ya, kecuali setelah bertemu seorang syekh, seorang ustaz menjelaskan kepadanya makna firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. Berpuluh-puluh tahun di dalam kepalanya dia menganggap ya negara Indonesia kafir semua, maka kalau kafir harus dibunuh. Kenapa? Karena ayat dalam surat An-Nisa, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kalau kafir dibawa lagi dengan ayat dari surat Al-Baqarah, waqtulu mahaitsu taqiftumuhum, bunuhlah orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Dapat di Bali, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Bali. Setelah bertemu dengan seorang syekh, dengan seorang ustadz yang bermanhaj benar, baru dijelaskan bahwa kafir di situ disebutkan oleh Abdullah bin Abbas kafir kecil yang tidak membatalkan Islam, kecuali dia menganggap hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah atau setara atau halal. Tetapi pemerintah tidak berdemikian, namun karena tekanan politik. Dan bahwasanya ayat yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi, dibunuhlah orang kafir dimanapun kamu mendapatinya, adalah kafir di medan perang, di medan tempur. Adapun kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir mustamin, dijaga harta, kehormatan dan darah mereka. Barulah bertaubat sebagian mereka. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ilmu ya ini lebih besar pengaruhnya untuk membuat kaum Khawarij bertaubat. Nah, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat, kemudian Hudzaifah kembali bertanya setelah Nabi memerintahkan beliau untuk tunduk patuh mengikuti pemerintah yang sahnya kaum muslimin. Fa illam yakun lahum jamaah wala imam. Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya di masa tersebut tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin? Mungkin aja karena terjadi pemberontakan yang luar biasa, ya kan? Di sudut ini menganggap presiden kami yang ini, seperti beberapa negara sekarang. Kalau ditanya berapa orang presiden ini, ada yang jawab 4, ada yang jawab ini. Walaupun sebenarnya secara syar'i ada presiden yang sah secara syar'i, ya. Tapi sebagian orang nggak menganggap, dan sebagian negara kalau udah kacau, ya, apalagi kalau sedang ya, terjadi pemberontakan yang menyeluruh ya, yang luar biasa, dan kaum muslimin berkelompok-kelompok. Negara kalau sudah chaos ya, itu sangat mengerikan. Fa in lam yakun lahum jama'ah wala imam. Bagaimana kalau tidak ada persatuan kaum muslimin bersama pemerintah? Tidak ada imam mereka. Apa perintah Nabi? Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Kamu jauhi semua kelompok-kelompok itu. Walau anta, artinya jangan ikut-ikutan di dalam memerangi kaum muslimin, di dalam melanggar agama Allah. Walau anta bi asli syajarah, walaupun kamu harus menggigit akarnya sebuah pohon. Walaupun kamu dianggap murjiah, ente murjiah karena nggak mau demonstrasi, kamu dianggap penjilat, nggak mau memberontak, kamu bukan pejuang Islam dan sebagainya. Nabi mengatakan tinggalkan, jauhi semua firaq itu, walaupun kamu harus menggigit akarnya sebuah pohon. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik, sehingga kematian datang kepadamu dan kamu masih seperti itu menggigit batang akar sebatang pohon.
Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang diantaranya akan kita sebutkan setelah salat insyaallah taala. Sudah adzan ya? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi setelah salat insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jazakumullahu khairan ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat ala husni istima'ikum. Jemaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi telah kita baca dan kita simak bersama hadis Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Fitan. Ada pembahasan huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dan bimbingannya beliau kepada mereka. Dan beliau letakkan hadis ini di dalam bab yang ke-11 dengan judul bagaimana perintah agama tatkala di sana tidak ada kesatuan kaum muslimin di bawah satu pemimpin. Dan hadis ini beliau sebutkan di nomor 7084. Telah kita simak bersama di dalam hadis tersebut. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa di saat keumuman kaum muslimin saat itu bertanya tentang kebaikan kepada Nabi, maka beliau justru fokus bertanya tentang kejelekan karena khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Kesimpulan yang kedua dari hadis Nabi, kita sebutkan kesimpulannya terlebih dahulu sebelum kita membaca beberapa faedah darinya. Kesimpulan yang kedua bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, menyebutkan bahwa manusia sebelumnya berada di dalam jahiliyah dan kejelekan. Yang ketiga, beliau menyebutkan datangnya kebaikan setelah kejelekan, yaitu datangnya Islam setelah sebelumnya mereka di masa jahiliyah. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, akankah ada kejelekan lagi setelah kebaikan ini wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, iya. Kemudian Hudzaifah bertanya, apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan lagi? Nabi menjawab, iya, tetapi kebaikan tersebut terkeruhkan dengan kejelekan. Nah, kemudian aku bertanya, kesimpulan berikutnya tentang kekeruhan yang mencampuri kebaikan yang Nabi sebut di dalam hadis tersebut adalah adanya orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk Nabi. Mereka memiliki kema'rufan dan memiliki kemukaran. Memiliki keutamaan, kesalehan, tetapi di sisi lain juga memiliki kejelekan. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Karim Khudir karena disebabkan banyak hal, di antaranya semangatnya mereka beribadah sehingga melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada anjurannya dari Nabi SAW. Kesimpulan berikutnya, Nabi menyebutkan bahwasanya akan ada di akhir zaman dai-dai yang akan menyeru umat Nabi SAW ke pintu-pintu Jahannam, yang apabila mereka diijabahi seruannya, maka mereka akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka Jahannam. Kesimpulan berikutnya, Nabi menyebutkan tentang kriteria-kriteria mereka. Mereka berkulit sama dengan kulitnya Nabi dan kaum muslimin umumnya, masih dari Arab dan berbahasa Arab. Kesimpulan yang lainnya adalah perintahnya Nabi kepada Hudzaifah serta kaum muslimin seluruhnya untuk tetap berpegang teguh dengan perintah agama, yaitu berada di bawah pemimpin yang sah dan persatuan keumuman kaum muslimin, bukan bersama para pemberontak ya dan yang melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah sehingga memecah belahkan persatuan kaum muslimin. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita lewati di bab-bab sebelumnya hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah untuk kaum muslimin apabila mereka memiliki pemimpin yang zalim, nepotisme dan tidak adil. Telah kita lewati hadis-hadis tersebut yang kesimpulannya adalah kita diperintahkan untuk bersabar di bawah kezaliman seorang pemimpin yang zalim seandainya dia zalim. Diperintahkan untuk mendoakannya dengan kebaikan, untuk tetap taat dan patuh selama bukan dalam hal maksiat yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Menasihatinya secara diam-diam dan tidak boleh menasihatinya secara terang-terangan, apalagi mencela dan memberontak kepadanya. Bahkan bahasa Nabi, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kamu patuh dan mendengar walaupun dia mencambuk-cambuk punggungmu dan mengambil harta pribadimu. Ini semuanya bukan sebagai bentuk sikap menjilat atau ya karena pengecut, tetapi karena yang pertama perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua kesepakatan seluruh ulama Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Oleh karenanya mereka menjadikan ini perbedaan jelas antara manhajus salaf dengan ahlul bidah. Boleh buka seluruh kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama dari semenjak abad kedua dan ketiga.
seperti Usul Sunnah Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Bukhari, Humaidi, oleh Al-Ajuri dan yang lainnya. Semua mereka menyebutkan ini perbedaan yang paling signifikan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Ahlul Bidah, khususnya kaum Khawarij. Meskipun mereka melakopi Ahlus Sunnah karena sifat mereka, sikap mereka ini dengan Murji'ah, ma'al hukam, Khawarij, ma'ad du'ah, dan berbagai tuduhan yang lainnya. Alasan yang hikmahnya kata para ulama untuk tidak memperluaskan pertumpahan darah dan untuk tidak terjadi chaos di dalam sebuah negara. Karena apabila sebuah negara telah terjadi chaos di dalamnya, maka yang teruntungkan adalah pihak asing. Ya, adalah orang-orang kafir yang akan memecah belahkan dan menghancurkan kaum muslimin. Nah, dan para ulama melakukan itu sepanjang sejarah, terkhusus di masa Imam Ahmad. Bayangkan Ma'mun, ya, berapa periode itu? Dari mulai Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq billah, kemudian Mutawakkil billah. Pada sebagian para ulama di penjara, Imam Ahmad di penjara selama 3 periode lamanya. Dan tidaklah beliau keluar dari penjara kecuali seluruh tulang rusuknya sudah patah. Kesalahan beliau apa jamaah? Dengan negara tidak ada masalah. Hanya saja beliau tidak mau mengucapkan sebuah akidah yang bertentangan dengan Al-Quran, namun sudah menjadi undang-undang dasar negara saat itu, yaitu Al-Quran makhluk. Ya. Tetapi ketika ribuan kaum muslimin dari seluruh dunia menunggu perintah beliau dengan satu pena di tangan mereka dan lembaran kertas, beliau memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan mengatakan, aku tidak ingin menumpahkan darah kalian demi menyelamatkan darahku. Ya, dilarang untuk memberontak para penguasa. Demikian juga Syekhul Islam dan seterusnya. Ini demi menjaga persatuan kaum muslimin, tidak menyebabkan pertumpahan darah yang meluas dan hilangnya nikmat keamanan secara keseluruhan. Karena seandainya mereka bersabar dan seandainya ada yang dizalimi, maka yang dizalimi dan yang tindak terbatas. Tetapi tatkala telah terjadi pemberontakan, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah yang meluas, terjadi hukum rimba, ya, apalagi kalau negara sempat chaos, maka yang teruntungkan adalah pihak asing. Ya, tidak teruntungkan, kaum muslimin tidak teruntungkan sedikit pun. Walaupun Khawarij menggunakan berbagai judul, berbagai syubhat untuk mengajak anak-anak muda kaum muslimin ikut serta ke dalamnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, simpulan berikutnya, Nabi memerintahkan tatkala kaum muslimin sudah berpecah belah, tidak ada persatuan di bawah pemimpin yang satu, maka agar semua kelompok-kelompok tersebut engkau jauhi, kata Nabi kepada Hudzaifah, walaupun engkau harus menggigit akar sebatang pohon hingga kematian datang menjemputmu. Ini kesimpulan dari hadis nomor 7084. Ya. Baik, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita jamaah. Yang pertama, bolehnya atau anjuran mempelajari tentang kejelekan dengan tujuan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Seperti ucapan Hudzaifah tadi. Tatkala mayoritas kaum muslimin bertanya tentang kebaikan kepada Nabi, maka aku justru bertanya tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani. Karena aku khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Dan tidak ada kejelekan yang lebih jelek daripada syirik. Maka barang siapa yang ingin tidak terjerumus ke dalam keburukan dan kejelekan syirik, hendaknya dia mempelajari apa itu syirik. Dia pelajari dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Apabila dia tidak ingin terjerumus ke dalam bid'ah, maka hendaknya dia mempelajari apa itu bid'ah. Ya, apakah bid'ah terbagi menjadi sebagian ataukah tidak. Kemudian kalau dia tidak ingin jatuh ke dalam paham Syiah, hendaknya dia pelajari dari penjelasan para ulama, ya, apa itu Syiah, ya, dan apa ciri-ciri akidah mereka, kenapa mereka dikatakan sesat dan sebagainya. Apa itu Khawarij, kenapa Khawarij dikatakan sesat oleh para ulama, kenapa sampai-sampai Nabi berkata tentang mereka kilabun nar, lain adraktum aqtulannahum qatila 'ad. Demikian juga yang lainnya. Bukan berarti mempelajari kejelekan mencicipinya. Bukan maksud hadis ini biar kita selamat dari barang obat-obat terlarang kita pakai dulu. Ya, kira-kira efeknya buruk enggak? Kalau enggak buruk berarti dijauhi. Bukan ini maksudnya. Itu namanya melakukan kejelekan. Yang beliau sebutkan adalah mempelajari, bertanya tentang kejelekan. Baik. Dalam perkara dunia juga tidak ada salahnya selama orang dia dicipi. Misalkan kita jelaskan kepada anak kita tentang dunia kriminal, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang begini, ini indikasi LGBT misalkan. Penting di masa ini, ya kan? Berapa banyak anak-anak menjadi korban LGBT karena dia nggak tahu ciri-ciri
LGBT. Dia kira mungkin ada om-om baik ngasih makanan, kasih jajan, setelah itu memijat kepalanya, setelah itu turun dari kepala sampai ke bawah. Dia kira baik banget om itu, udah ngasih duit, mandiin saya lagi, ya, dan sebagainya. Anak-anak kadang nggak tahu. Ini perlu diberitahukan. Nah, tentang bahayanya zina secara agama, secara akhirat, azab di akhirat, secara dunia, AIDS dan HIV belum ada obatnya dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang ciri-ciri pengguna obat-obat terlarang, ya, bandarnya hati-hati, ini keburukan di dunia, ini keburukan di akhirat nanti dan sebagainya. Nah, faedah lain yang dapat kita petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, bolehnya seseorang menyebutkan tentang masa lalu yang buruk secara umum. Di sini kan Hudzaifah menyebutkan dulu manusia berada di dalam jahiliyah dan kejelekan, kemudian datang Islam. Tapi boleh menyebutkannya secara umum. Lalu apa hukumnya menyebutkan tentang keburukan masa lalu yang sifatnya individual? Ya, saya bacakan. Di sini faedah penting karena Anda lihat di media sosial banyak pro kontra dalam hal ini, yang sebagian orang akhirnya nggak bisa menjaga lisannya, mencela sebagian orang yang berilmu yang telah berdakwah sekian lama dan sebagainya. Kata Syekh, lakin hal yaqulu hada ala sabilil khusus. Akan tetapi, bolehkah dia bercerita tentang masa lalu yang buruk terkait individual dirinya, ya, atau orang lain, bima'an an yuhadditha biha nafsih. Dia menceritakan masa lalunya yang buruk, fayaqul, maka dia berkata, kuntu fasiqan, aku dulu orang fasik. Kuntu ughazilun nisa, dulu aku suka main perempuan. Kuntu asyrabul khamar, dulu aku suka minum khamar. Kuntu ma'asufaha, aku dulu bersama para pelaku maksiat sehingga Allah memberikan hidayahnya kepadaku sehingga aku sekarang sudah agamis. Bolehkah seperti ini? Boleh tidak? Kita dengar jawaban Syekh. Jawaban beliau lebih selamat. Ya, kata beliau, hada mahallu tafsil. Ini perlu dirinci. Bagaimana rinciannya? Fa in kana al-insanu qalu ala sabilil faqri wal i'jabi bin nafsi fala syakka annahu haram. Kalau dia menyebutkan masa lalunya yang buruk tersebut karena ujub dan bangga-banggaan, nggak diragukan ini haram. Kan ada sebagian orang begitu, walaupun lo mah seminggu sekali doang ke diskotik, gua dulu tiap malam mah. Cuma alhamdulillah sekarang udah tobat. Tapi bangga ada dikit dengan nyebut, lo cuma main sinetron doang, gua mah lebih dari sinetron. Fakir, tafakur, ini nggak boleh. Wa in, rincian yang kedua. Wa in qalahu ala sabili tahadduthi bi ni'matillahi azza wa jalla fa hadha thayyib. Tetapi kalau dia menyebutkan masa lalunya yang buruk seperti yang beliau sebutkan tadi, tujuannya untuk menjelaskan nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepadanya, fa hadha thayyib. Ini baik. Contohnya dalam surat Ad-Duha, ya Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna falyamati al-ayat. Kemudian juga dalil yang lainnya para ulama sebutkan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan riwayat bahwa terkadang sebagian sahabat Nabi setelah sholat subuh mereka duduk-duduk dan terkadang menceritakan masa lalu mereka yang buruk untuk mengenang betapa besarnya dan betapa mahalnya hidayah, tauhid dan sunnah. Sehingga Umar datang mengatakan, betul tuh, kita dulu memang bekok banget. Aku dulu pernah suatu hari tertimpa lapar dan tidak ada makanan yang bisa diolah kecuali terigu yang sudah menjadi Tuhanku. Patung yang dibuat dari terigu. Aku pun mengambilnya dan memasaknya kemudian memakan. Lihat betapa gobloknya kita dulu. Tuhan pun kita makan, kata Umar. Ini kan syirik. Syirik lebih buruk dari zina, dari khamr dan yang lainnya. Tentang individual beliau sendiri. Ya, demikian juga sahabat yang lain mengatakan, ya, Abdullah bin Amr bin As bercerita, dulu cita-cita tertinggi beliau adalah memenggal kepala Nabi kita. Dan tiada wajah yang lebih beliau benci di dunia ini selain daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau datang kepada dia dan menggenggam erat tangannya Nabi, kemudian mengatakan, ubayyuka walakin ashtari, wahai Rasulullah, aku akan membaiatmu masuk Islam tetapi dengan satu syarat. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, tashtaritu madza, apa syarat yang kamu inginkan? Dia pun mengatakan, ayyaghfirallahu li, kalau Allah mau mengampuni dosa-dosaku yang sebelumnya, aku akan masuk Islam. Karena sebelumnya, wahai Rasulullah, cita-citaku yang tertinggal dalam memenggal lehermu dan tiada wajah yang lebih aku benci di dunia ini selain daripada wajahmu. Ya, kemudian Nabi mengatakan, amma ta'ala ma'na al-Islam yahdumu ma qablah. Wahai Abdullah bin wahai Amr bin As, apakah kamu tidak tahu bahwa Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Ya, dan sekian dalil yang lainnya. Adapun hadis Nabi yang berbunyi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun, seluruh umatku itu mendapatkan jatah untuk diampuni dosa-dosanya kecuali yang mujahirun, mujaharah.
Mujahirun di situ Nabi sendiri menafsirkannya langsung, yaitu mereka yang telah melakukan maksiat di pagi hari, di malam hari, kemudian Allah tutup maksiatnya, tidak ada yang mengetahui. Kemudian di pagi harinya dia bangun dan menceritakannya kepada orang lain. Menceritakannya bukan sebagai penyesalan dan untuk menyadarkan betapa besarnya nikmat hidayah. Ya, dan dia bermaksiat di siang hari, kemudian tidur dalam keadaan Allah tutup aibnya, kemudian dia membongkarnya. Rincian yang ketiga kata Syekh, wa kadzalika in qala li yushajji'a ghairahu 'ala suluki hadzal manhaj fala ba'sa bih, bal qad yakunu hadha min al-umuri al-matlubah li'annahu yaftah al-baba li ghairihi. Rincian yang ketiga, apabila dia menceritakan masa lalunya yang buruk tersebut dengan tujuan untuk memotivasi orang lain untuk tobat dan berada di jalan Allah yang lurus, fa hadza la ba'sa bih. Fala ba'sa, ini tidak mengapa. Namun ingat, hati-hati dari riya, hati-hati dari ujub. Kalau hati yang enggak kuat jangan. Nah, tujuannya untuk memotivasi. Maka tidak mengapa kata Syekh. Bal qad yakunu hadza minal umuril matlubah. Bahkan terkadang mungkin kita katakan bukan sekedar tidak mengapa. Ini justru hal yang diminta untuk dia melakukannya. Kenapa? Li'annahu yaftahul baba li ghairihi. Karena dia akan membuka pintu orang lain bertobat. Karena enggak bisa dipungkiri jemaah. Tobatnya seorang public figure terkadang lebih pengaruh kepada keumuman orang awam yang apalagi jadi fan dia. Ya, daripada tobatnya bukan public figure. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Ya. Manfaatnya jelas. Namun para ulama ingatkan, ya, kalau khawatir hati tidak siap, tidak kuat, ya, tidak kuat terhadap bahayanya ujub, bahayanya riya, maka pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai justru setelah itu tertimpa penyakit ujub, ya, merasa sudah menjadi hijrah percontohan, ya. Dan sementara masih banyak kejelekannya sehingga orang ikut melakukannya karena kita sebagai public figurnya atau riya. Al-muhim ini hukumnya. Ya, demikian rincian dari para ulama. Ya, karena anda melihat sebagian orang mencela sebagian para dai ketika ada public figure yang diundang kemudian menceritakan bagaimana dia bisa dekat dengan Allah yang tadi yang nggak pernah salat dan sebagainya, langsung divonis dengan berbagai vonis dan berbagai celaan. Ini nggak benar. Dan biasanya penuntut ilmu yang seperti ini, ya, sabuknya masih sabuk apa yang paling awal? Hah? Sabuk putih, ya. Sabuk putih kan kucing lewat aja udah pasang kuda-kuda dia. Ya. Beda dengan orang yang udah sabuk paling tinggi sabuk apa? Sabuk hitam, ya. Ditampar sama orang malah dia minta maaf. Ya, 2 kali masih minta, yang ketiga kali baru dia balas. Artinya maksudnya apa jamaah? Sebagai penuntut, kalau bahasa ulama salah, penuntut ilmu itu ada yang 1 jengkal, ada yang 2 jengkal, ada yang 3 jengkal. Yang baru 1 jengkal dia merasa tidak ada yang lebih berilmu darinya. Nah, yang kedua jengkal menganggap diri udah banyak ilmunya. Begitu dia nyalam, ya, melihat, ya, banyak yang dia tahu. Yang ketiga jengkal itu seperti orang yang sudah nyelam ke dalam laut dan melihat rupanya bukan hanya ada ikan, ada karang, ada gunung dan berbagainya. Begitu dia bangun, ya, dan bangkit, rupanya saya belum tahu apa-apa selama ini. Baru dia sadar yang dia tidak tahu lebih banyak daripada apa yang telah dia ketahui. Dan lebih hati-hati berbicara. Sampai-sampai disebutkan di masa di masa tabi'in jamaah, yang belajar langsung kepada para sahabat Nabi. Di masa tabi'in kalau bukan anak sahabat, maka bukan anak sahabat tapi jumpa para sahabat. Disebutkan di Madinah, kalau ada pertanyaan tentang talak, tidak ada yang menjawabnya kecuali Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Karena di masa itu banyak ulama. Begitu takutnya mereka berfatwa tentang agama dan terkhusus berkaitan dengan kehormatan orang lain. Masalah talak berkaitan dengan rumah tangga orang lain. Kecuali Sa'id bin Musayyab yang menjawabnya. Ulama tabi'in yang paling berilmu. Demikian juga disebutkan di masa Imam Malik. Ketika ada pertanyaan tidak ada yang menjawab selama Imam Malik masih ada di Madinah. Kecuali Imam Malik sudah punya uzur. Dan disebutkan Imam Malik pernah diutarakan kepada beliau 50 pertanyaan kurang lebih. Yang beliau jawab tidak lebih dari 10. Padahal yang membawa pertanyaannya datang dari Irak khusus ke Madinah. Sampai-sampai dia marah, Imam Malik, sekian pertanyaan yang aku bawa tapi engkau jawab tidak lebih dari 10. Dan engkau seorang imam yang kaum muslimin, katanya engkau ulama alim yang luar biasa. Apa kata Imam Malik? Yang tidak takut dibuli, yang tidak ingin dianggap berilmu padahal tidak berilmu, padahal beliau benar-benar berilmu. Apa kata beliau? Kamu cari gunung atau gedung tertinggi di dunia ini dan kamu naik ke atasnya dan berteriaklah, sampaikan kepada manusia bahwa Imam Malik rupanya bukan orang yang berilmu. 50 pertanyaan aku sampaikan kepadanya, yang dia jawab tidak lebih dari 10. Tolong kamu sebarkan ke seluruh dunia. Imam Malik seperti itu kapasitas ilmunya. Ya, itu sifatnya orang yang berilmu. Dia lebih takut kepada Allah sehingga dia tidak
sembarangan di dalam berbicara tentang agama. Ini di antara faedah yang kita dapat dari hadis. Faedah lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa akan ada dai-dai dari dalam Islam yang menyuruh kepada pintu-pintu jahanam seperti yang Nabi sebutkan. Anda bacakan ya. Faedah dari Syekh Abdul Karim Al-Khudir. Ya. Yang dengannya kita tutup majelis kita hari ini. Majelis terakhir ya. Paling kalau jumpa lagi kita habis Idul Fitri atau setelah Idul Adha insyaallah. Kalaupun malaikat maut boleh mencabut nyawa kita semua. Baik. Kata beliau, waqad wujidu fil mi'ati thalithah da'un nas ilal bidah. Dai-dai yang Nabi sebutkan ini banyak didapatkan awalnya adalah setelah abad ketiga Hijriah. Pada tahun ketiga 300 Hijriah. Da'un nas ilal bidah. Mereka menyuruh ke manusia kepada bid'ah-bid'ah. Khawarij, Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Wa asyrabuha quluba ba'dul wulah. Dan mereka berhasil membuat para pemimpin penguasa di masa itu menerima bidah-bidah tersebut. Sehingga di masa Ma'mun menjadikan akidah Al-Quran makhluk sebagai undang-undang dasar negara. Ulama yang tidak mengucapkannya di penjara seperti Imam Ahmad. Yang enggak mengucapkannya ada yang dibunuh. Ada yang ulama mengucapkannya karena terpaksa. Ada yang bertauriah. Sebagian ulama ketika dipanggil oleh Ma'mun mengatakan Al-Quran makhluk ataukah bukan. Maka dia langsung menjawab mengatakan, wahai Ma'mun, aku yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Zabur, Suhuf, Taurat, Injil, Al-Quran, ini semua makhluk wahai Ma'mun. Maka dia pun dilepaskan. Padahal maksudnya ini semua adalah 5 jari jemari tauriah. Baik, kemudian kata Syekh, famtahun nas fiha wa adahum. Sehingga para penguasa saat itu menguji manusia dan memenjara mereka, menyakiti mereka. Ada wala imah bisababiha. Banyak ulama sunnah yang saat itu disakiti karena bid'ah tersebut. Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah dai-dai yang menyuruh kepada pintu jahannam. Kemudian Syekh mengatakan wa mazal al-amr yazidu fi kulli 'asri illa an wujida mimman yantasibu ila hadha dini la ya'rifu min ad-dini syai'an illa al-ism. Wujida fi ba'd kutubi tarjumah li waliyyin maz'um wa kana radhiyallahu anhum lam yasjud lillahi sajdatan wa lam yasun fi sabilillah yawman wala fa'ala jami'al wajibat wa la yatruku mahdhuran illa irtakabah. Kata beliau, dan penyimpangan dai-dai yang menyuruh kepada pintu jahanam ini semakin hari semakin bertambah. Semakin masa semakin buruk. Sampai-sampai beliau cerita. Pernah ada seseorang yang dinisbatkan kepada agama ini. Dianggap sebagai tokoh, ulama, wali dan sebagainya. Padahal ini orang tidak tahu agama sama sekali. Beliau sebutkan, pernah disebutkan di dalam beberapa buku yang berbicara tentang biografi para ulama. Ada seorang wali yang luar biasa. Disebutkan keutamaan wali tersebut, dia seumur hidupnya belum pernah sujud kepada Allah. Belum pernah berpuasa di jalan Allah. Belum pernah melakukan ini dan itu dari kewajiban. Dan dia melakukan yang haram ini, yang haram itu. Ini dianggap wali jemaah. Bahkan sebagian orang kalau di Konoha dan Wakanda disebutkan wali majdzub. Ya, enggak sholat. Ya, enggak haji, enggak umroh, enggak nutup aurat, ngerokok, minum khamar, ya, nutup buka aurat. Wali majdzub. Nah, wali majdzub. Kalau orang di luar Islam berkata demikian, mungkin kita nggak terkejut kalau yang mengatakannya Hindu dan sebagainya, ya kan? Tetapi terkala yang mengatakannya dia dianggap sebagai ulama dan justru mengajak orang untuk menganggap ini wali, ini sungguh apa yang beliau sebutkan benar adanya. Sehingga kata beliau, faida hada yuqalu fihi radhiyallahu. Bayangkan orang yang seperti ini aja orang mengatakan radhiyallahu anhu, sudah seperti sahabat Nabi kedudukannya. Padahal enggak sholat, enggak puasa, enggak haji. Bahkan disebutkan di antara keutamaannya tadi apa? Enggak pernah sujud sama sekali. Belum pernah puasa. Ya, apalagi di Wakanda dan Konoha. Lebih hebat lagi. Beliau dalam 1 detik bisa bersalawat 1000 kali. Gimana tuh caranya? Hah? Tapi laku memang di Wakanda, di Konoha, jual apa aja laku. Paling mudah. Ya, kecuali jual janji ya. Baik. Fiman yuqalu la'natullah. Ini orang sebenarnya tepatnya dikatakan la'natullahi alaih. Ini kok malah dikatakan radhiyallahu anhu. Enggak pernah sujud kepada Allah kecuali karena gila ya. Kalau karena gila jelas mukallaf, bukan mukallaf. Nah, aneh jemaah. Ya, dan banyak orang termakan. Ma'indhum mithli had. Dan Syekh Utsaimin juga menegaskan tentang fitnah Khawarij. Ya, kemudian beliau menyebutkan juga fitnah Khawarij, fitnah Rafidhah yang semakin hari semakin membesar. Bahkan beberapa hari yang lalu jemaah ana melihat video yang dikirimkan ke Anda di media sosial. Ada seorang ibu-ibu pakai jilbab, baju besar, jualan jimat Pak. Jualan jimat.
Followernya saya lihat di IG ratusan ribu dah. Bayangkan. Dan rupanya yang pesan banyak. Bisa dilihat di kolom, nggak tahu ya, kolom komentarnya dibayar atau enggak, yang jelas bukan akun yang palsu yang pesan itu. Yang paling termakan mereka yang broken home. Ya, yang ada hubungan dengan suami, diberikan cincin biar suami semakin jatuh cinta kepada dia, agar suami enggak diambil pelakor. Obat begini kan paling laku untuk ibu-ibu yang tidak punya tauhid di hatinya, agar suami enggak diambil pelakor. 2-3 hari yang lalu nah baru lihat pakai jilbab besar. Ketika ada yang komen ini syirik, dibantah sama dia. Subhanallah. Cincin jamaah. Abu Bakar aja enggak jualan cincin. Hah? Kalau Rasulullah naam, luar dalamnya beliau adalah berkah. Tetapi Abu Bakar orang yang paling berilmu, enggak ada setelah Nabi meninggal para sahabat ngalap berkah kepada Abu Bakar. Memperebutkan sisa air minum Umar bin Khattab. Ya, tidak ada juga orang datang ke Imam Syafi'i, Imam, saya ke sini bukan belajar fikih, bukan belajar akidah, tapi saya mau belajar ilmu kebal. Enggak ada. Murid khusus belajar ilmu kebal, ilmu salaf enggak ada. Nah, bayangkan jemaah. Sampai-sampai sebagian orang dikatakan kiai, tapi di sekolahnya cuma diajarkan ilmu kebal. Ya. Seandainya kebal itu bermanfaat untuk kaum muslim, pasti Allah ciptakan dan Allah berikan kepada Nabi dan para sahabatnya yang pertama kali. Tapi karena Islam agama yang hikmah, nggak ada ilmu kebal. Kenapa? Karena kalau ada ilmu kebal, kapan ente mati syahid di medan perang? Ya kan? Sementara kita mau jihad biar mati syahid. Kebal nggak jadi mati syahid ente. Betul nggak? Ya. Cuma sayangnya rata-rata yang punya ilmu kebal ini hanya digunakan untuk menjaga diskotik, ya, jaga walimahan, ya, ya, jaga konser, ya, bubarin kajian dan sebagainya. Allahul musta'an. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena ada sesuatu dan lain hal dari kebutuhan tidak ada tanya jawab malam ini ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kembali di majelis-majelis ilmu agama yang berikutnya dengan kondisi iman dan amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu agama yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam telaga Nabi SAW di padang mahsyar, di dalam syurganya setelah itu. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.